Ini adalah sebuah kisah nyata tentang kekejaman, ketidakadilan, dan juga kematian, yaitu kisah tentang laboratorium rahasia bernama Unit 731, sebuah unit militer rahasia Jepang yang menjalankan eksperimen yang bahkan sulit dipercaya oleh akal manusia. Sebuah tempat di mana kemanusiaan telah mati di tempat itu dan rasa belas kasihan dikubur hidup-hidup, yang dimana manusia diperlakukan layaknya hanya objek uji coba. Dimana pada tahun 1939 saat itu, Jepang telah menginvasi sebagian besar di wilayah Tiongkok. Di wilayah Manchuria berdirilah sebuah fasilitas militer rahasia dengan nama Unit 731. Secara resmi, unit ini dikenal sebagai unit riset dan pengembangan biologi Angkatan Darat Kekaisaran Jepang. Namun di balik nama itu tersembunyi fakta yang jauh lebih mengerikan, karena di tempat itu eksperimen medis tanpa etika dan moral dilakukan terhadap manusia hidup. Korban mereka berasal dari berbagai latar seperti tentara musuh, warga sipil, wanita, anak-anak, hingga bayi juga. Di sana mereka tidak dianggap manusia, mereka hanya dipanggil Maruta, yang artinya adalah batang kayu. Karena bagi Jepang, kala itu nyawa orang asing hanyalah benda yang tak bernilai. Inilah awal dari neraka dunia yang tak tercatat di dalam buku sejarah resmi. Namun sebelum saya mulai ceritanya, siapkan mental Anda, dan jika sudah, pastikan untuk memperhatikan videonya dan fokus dengarkan suara saya. Cerita film ini dibuka dengan kedatangan sekelompok tentara muda Jepang ke sebuah pangkalan militer terpencil. Wajah-wajah mereka terlihat masih polos, namun mata mereka memancarkan semangat patriotisme buta. Mereka ini tidak tahu bahwa tempat ini bukanlah pangkalan biasa, karena di balik tembok pangkalan ini mereka akan terlibat dalam eksperimen medis terhadap manusia hidup, sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Sesaat setelah turun dari kendaraan militer, akibat perwira mereka yang bernama Nakata melihat mereka masih bermain, Nakata pun segera membuang bolanya keluar camp. Lalu berkata kepada tentara muda ini untuk tidak bermain-main, karena di tempat ini mereka tidak hanya menjadi pelindung tanah air, tapi juga bagian dari sejarah besar Kekaisaran Jepang. Di mana setelah keesokan harinya, mereka pun akhirnya dilatih dengan penuh disiplin. Dan dari kejauhan, di luar pagar terlihat seorang anak yatim piatu akibat perang menyaksikan latihan tersebut sambil tersenyum, yang kita sebut saja dia Wan-Wan. Dimana setelah beberapa waktu kemudian, ketika mereka sedang berlatih, mereka melihat Wan-Wan sedang bermain bola yang mereka duga adalah bola milik rekan mereka yang dibuang sebelumnya. Dan akibat hal tersebut, mereka pun segera mengejar Wan-Wan untuk mengambil bolanya. Tapi setelah mereka berhasil menangkap Wan-Wan, ternyata bola yang dimaini Wan-Wan adalah bola Wan-Wan sendiri. Dan lebih mengejutkannya, ternyata Wan-Wan memiliki cacat, yaitu bisu. Akibat mengetahui hal itu, mereka pun segera melepaskan Wan-Wan yang terlihat sudah sangat ketakutan. Singkat cerita, setelah beberapa waktu kemudian, Wan-Wan pun berteman dengan salah satu anak bernama Ishikawa ini akibat sebuah momen. Untuk saat ini, itulah yang perlu kita ketahui tentang Wan-Wan, anak bisu yang menjadi yatim piatu akibat perang ini. Dimana ketika malam tiba, kita diperlihatkan tentara Jepang membawa para tahanan perang yang baru mereka dapatkan. Dan di sini dengan kejamnya, akibat mendengar tangisan bayi yang dibawa salah satu tahanan wanita,
tanpa belas kasihan sama sekali. Wanita ini pun dipisahkan dari bayinya, dan kejamnya lagi, bayinya dibuang begitu saja lalu dikubur hidup-hidup agar mati kedinginan. Itulah korban pertama yang kita lihat di film ini, yang diketahui bernama Zhao Qing, usia 3 bulan, yang saat itu sudah memasuki 29 Februari tahun 1945. Ketika sudah memasuki 2 Maret tahun 1945, ketika Dr. Shiroishi mengunjungi laboratorium patologi, kita pun diperlihatkan salah satu korban kekejaman Jepang yang baru saja digunakan untuk eksperimen. Yang dijelaskan oleh dokter ini kepada Shiroishi bahwa korban tersebut telah disuntik dengan virus kematian hitam atau Black Death virus, tapi belum ada perkembangan. Jadi dia akan membedah tubuhnya lagi dengan harapan bisa menemukan data yang akurat. Mendengar hal tersebut, Dr. Shiroishi memberi izin lalu menjelaskan dengan berkata bahwa data yang baik bergantung pada pengujian berkelanjutan pada subjek percobaan mereka. Jadi, dia menyarankan untuk menjaga para tahanan agar tetap bugar dan sehat. Karena bereksperimen pada makhluk hidup, katanya, adalah kesempatan yang langka. Di lain sisi, para tentara muda pun diminta menjelaskan tentang tahanan pria yang ada di hadapan mereka saat ini. Yang dimana semuanya menjawab sesuai fakta yang mereka lihat, yaitu dia adalah laki-laki, orang Cina, dan lain-lain. Tapi semua jawaban tersebut ternyata salah. Yang kemudian dijelaskan oleh atasan mereka bahwa dia adalah Maruta, yaitu kayu bakar untuk api atau membuat peti mati, dan dia hanyalah bahan percobaan. Mendengar hal itu, mereka pun akhirnya bisa memahami bahwa manusia yang bukan dari bangsa mereka bukanlah manusia, melainkan hanyalah untuk bahan percobaan. Dimana setelah pelajarannya selesai, para tentara muda pun diminta untuk melakukan ini. Di lain sisi, di sel tempat para tahanan laki-laki, tetua ini menyampaikan kepada cowok anak muda ini dengan berkata bahwa mereka harus mendapatkan bukti tentang kekejaman yang dilakukan tentara Jepang dan membawanya keluar agar publik mengetahui tentang kejamnya tentara Jepang saat itu. Dimana setelah beberapa hari kemudian, yang tepatnya sudah memasuki 9 Maret tahun 1945, untuk memberikan pelajaran kepada tentara muda Jepang tentang eksperimen mereka, para dokter mengambil satu tahanan wanita Cina untuk menjadi bahan eksperimen. Yang dimana wanita ini dibawa ke suatu lokasi, lalu tangannya dibuat agar membeku dengan es yang tersedia. Sedangkan para tentara muda ini, mereka pun dibawa ke laboratorium untuk mendapatkan pelajaran. Yang dimana di sini mereka dipaksa melihat tentang eksperimen yang sangat mengerikan, yaitu ketika wanita yang tangannya sudah membeku dimasukkan ke dalam air yang sudah disediakan dengan suhu tertentu. Inilah yang dilakukan dokter kejam ini kepada tahanan wanita ini, yang membuat para tentara muda mulai resah dengan apa yang dilihatnya. Namun mereka tidak mempunyai pilihan selain menyaksikannya. Setelah itu, mereka lanjut ke ruangan kedua yang dijelaskan oleh dokter ini bahwa apa yang dilihat mereka sekarang adalah stasiun pembekuan cepat. Dan lagi-lagi, para tentara muda ini dipaksa untuk melihat kekejaman yang dilakukan oleh dokter ini. Yang awalnya, para tentara muda tidak sanggup melihatnya, namun atasan mereka memerintahkan untuk tetap menyaksikannya. Dimana setelah menyaksikan kekejaman para dokter ilmuwan sebagai penutup pelajaran mereka hari ini, para tentara muda Jepang ini diperintahkan untuk makan apel, tapi tidak diperbolehkan untuk menelannya, melainkan memuntahkan kembali apelnya, yang alasannya adalah agar bisa mengumpulkan kuman-kuman dari mulut untuk menjadi bahan eksperimen.
di mana ketika memasuki awal musim panas tahun 1945, Jepang saat itu terpaksa menarik mundur pasukannya dari Pasifik dan saat itu mereka menderita banyak kerugian di Tiongkok. Sementara di Jepang, seluruh Jepang telah dimobilisasi akibat situasi medan perang dan akibat defisit besar tenaga kerja angkatan bersenjata Jepang mengakibatkan lebih banyak remaja yang bergabung dengan militer kala itu. Namun di lain sisi, Dr. Shiroishi berhasil mendapatkan ide baru, yaitu membuat bom bakteri yang isinya adalah pes dan antrak, yang dimana jika terkena bom tersebut biasanya menimbulkan gejala tubuh melepuh, bisul berisi nanah bermunculan, mata membengkak, dan tubuh yang terkena bisa membusuk hidup-hidup. Dimana sebagai uji coba bom bakteri yang berhasil dibuat Dr. Shiroishi, beberapa tahanan pun dibawa ke tanah lapang lalu diikat di tiang-tiang yang sudah disiapkan. Dan setelah itu, inilah yang terjadi. Di mana akibat bom bakteri tersebut, selain banyak organ tubuh yang terpisah, terlihat kondisinya sangat mengerikan untuk dijelaskan. Yang intinya, tentara Jepang saat itu tidak memiliki sisi kemanusiaan lagi. Belum cukup akan hal itu, di laboratorium dekompresi yang sudah memasuki 29 Mei tahun 1945, satu tahanan kurus asal Tiongkok usia 34 tahun menjadi korban lagi, di mana dia dimasukkan ke dalam ruangan tanpa busana dan kemudian dinyalakan semacam suara yang bikin sakit telinga. Dan ketika volumenya dinaikkan perlahan, pria itu pun tidak kuat lagi menahan rasa sakitnya. Sampai akhirnya ketika suaranya sudah mencapai batas maksimal, pria yang tadinya kurus seketika menjadi gemuk. Namun yang mengerikannya, akibat efek suara yang sangat kencang, isi perut pria tersebut sampai keluar seperti yang terlihat ini. Dan akhirnya pria itu pun tewas seketika. Dimana ketika sudah memasuki 12 Juni 1945, kita diperlihatkan kembali eksperimen kejam yang dilakukan oleh Jepang. Dimana di sini yang menjadi korbannya adalah seorang wanita asal Rusia bersama putrinya yang dimasukkan ke dalam ruangan gas beracun, yang padahal di sini wanita ini meminta untuk membiarkan putrinya pergi. Tapi pihak Jepang tidak menghiraukan sama sekali permintaan seorang ibu. Yang akhirnya dengan korban ibu dan anak dan juga seekor burung, gas beracun pun mulai dimasukkan. Yang dimana tak membutuhkan waktu yang lama, burung itu pun tewas lebih dulu dan tak lama kemudian disusul oleh ibu dan anak ini yang sudah tak kuasa lagi menahan nafasnya. Dan lagi-lagi kita diperlihatkan betapa kejamnya Jepang kala itu. Apakah hanya sebatas ini kekejaman yang dilakukan oleh Jepang? Ya tentu tidak, karena ada yang lebih kejam. Dimana ketika para dokter meminta Nakata, kapten tentara muda Jepang ini, mencarikan anak laki-laki yang sehat untuk dijadikan bahan eksperimen, kapten ini yang ada mendengar tentang anak bisu Wan-Wan yang menjadi teman Ishikawa, meminta Ishikawa untuk membawa Wan-Wan ke sini, namun tidak dijelaskan alasannya. Yang akhirnya setelah Ishikawa berhasil membawa Wan-Wan, Wan-Wan yang masih lugu ini tersenyum bahagia ketika dia dibawa ke ruang patologi karena dia mengira akan mendapatkan makan enak setelah ini. Ishikawa pun sempat bertanya kepada kaptennya tentang apa yang akan terjadi dengan Wan-Wan. Namun sang kapten tidak mau menjawabnya dan akan mengembalikan Wan-Wan ketika semuanya sudah selesai. Yang akhirnya setelah Wan-Wan dibaringkan di ranjang kematian dan dibius, dengan keadaan Wan-Wan yang tidak sadarkan diri, para dokter kejam ini pun membedah Wan-Wan dengan sangat kejamnya lalu mengambil semua organ dalam tubuh Wan-Wan. Bayangkan betapa kejamnya Jepang saat itu, di mana demi bahan eksperimen mereka tanpa segan-segan menjadikan anak bisu sebagai korbannya. Ishikawa yang sedang menunggu di luar baru sadar tentang apa yang terjadi kepada Wan-Wan setelah melihat gerobak pembawa mayat yang dilihatnya ini. Namun apalah daya, Ishikawa sudah terlambat menyelamatkan temannya.
di mana dengan bergelinangan air mata, Ishikawa pun membawa tubuh Wan-Wan ke krematorium yang biasa digunakan untuk mengkremasi para korban. Dan mengejutkannya, mengapa film ini dicekal? Dari informasi yang beredar, mereka membuat film sebagian besar menggunakan mayat sungguhan. Kembali ke cerita, akibat Ishikawa sakit hati dengan kaptennya, Ishikawa menceritakan kepada teman-temannya tentang apa yang sudah terjadi. Dan akibat hal tersebut, mereka pun berniat untuk memberi pelajaran kepada kaptennya. Yang dimana dengan rencana yang mereka susun, mereka pun berhasil memberi pelajaran dengan bersama-sama memukulinya. Tak lama setelah ini, kita pun lagi-lagi diperlihatkan eksperimen kejam. Namun kali ini, korbannya bukanlah manusia, melainkan seekor kucing yang dilempar ke kerumunan tikus lapar yang telah dikembangbiakan. Yang dimana tak membutuhkan waktu yang lama, kucing itu pun kesakitan tercabik-cabik dan akhirnya tewas dimakan oleh para tikus. Dan di sini Dr. Shiroishi menyampaikan kepada para bawahannya dengan berkata bahwa dari apa yang mereka lihat di sini, tikus dapat mengalahkan seekor kucing, yang artinya kutu dan kuman juga akan dapat mengalahkan pengebom dan senjata api. Itulah yang menjadi teori di balik unit 731 yang juga menjadi filosofi Dr. Shiroishi ini. Tak lama kemudian, para tahanan yang akhirnya mengetahui tentang kekejaman Jepang melakukan pemberontakan. Dan di sini tetua ini meminta Cho untuk membawa bukti kekejaman Jepang untuk diungkap ke publik jika mereka berhasil melarikan diri. Tapi sayangnya mereka di sini gagal akibat tentara Jepang diperintahkan untuk menembak para tahanan yang ingin melarikan diri. Dan akibat kejadian inilah beberapa tahanan tewas termasuk tetuanya. Di mana sebelum kepergian Dr. Shiroishi ke suatu daerah, akibat mengetahui insiden penembakan tahanan yang terjadi tadi, Shiroishi marah besar kepada bawahannya yang memerintahkan penembakan tersebut dengan berkata bahwa Maruta atau para tahanan adalah bahan eksperimen yang sangat berharga. Shiroishi lalu berkata juga bahwa perang Rusia dengan Jepang akan segera tiba, dan sekarang banyak eksperimen mereka yang belum selesai, dan unit 731 adalah harapan untuk bangsa Jepang karena mereka memiliki kekuatan untuk membalikan keadaan perang. Dimana setelah menyampaikan hal itu semua, Dr. Shiroishi pun berangkat ke suatu daerah untuk melakukan pertemuan. Di lain sisi, para tahanan yang ingin melarikan diri tadi dibawa ke tanah lapang untuk eksperimen tahap terakhir bom bakteri yang sudah dikembangkan, yang rencananya kali ini mereka akan menjatuhkan bomnya menggunakan pesawat. Tapi selagi mempersiapkan untuk eksperimen kejam ini, petinggi atau wakil Dr. Shiroishi mendapatkan informasi dari pusat pemerintahan Jepang bahwa 19 Agustus tahun 1945 saat itu, setelah Amerika menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki, Rusia secara resmi menyatakan perang terhadap Jepang. Dan akibat hal itulah, pemerintah Jepang meminta unit 731 untuk mundur dari Tiongkok jika diperlukan. Mengetahui perintah tersebut, wakil komandan ini pun memerintahkan bawahannya untuk menyusul Dr. Shiroishi memberikan informasi penting tersebut. Dan setelah itu, pria ini pun memerintahkan anak buah yang sedang eksperimen di tanah lapang untuk segera kembali ke markas mereka. Namun di sini sesuatu terjadi, yaitu para tahanan berhasil melepaskan diri dari tiang dan mencoba untuk melarikan diri dengan harapan Cho yang memiliki informasi bukti kekejaman Jepang ini berhasil selamat dan mempublikasikannya ke publik. Tapi tentu saja pihak Jepang yang mengetahui aksi pelarian tersebut segera mengejarnya. Yang dimana dalam kejadian ini, kebanyakan semua tahanan berhasil dibunuh kecuali Cho yang berhasil menghindar dari tembakan dan malah mengenai teman Ishikawa sendiri. Dan ternyata akibat mereka tidak tega membunuh Cho, Ishikawa dan rekannya ini yang masih memiliki hati nurani memutuskan untuk menyembunyikan Cho di tumpukan mayat-mayat yang dibawa kembali ke camp dengan niat mereka akan menyelundupkan Cho agar Cho bisa pergi dengan selamat.
Di lain sisi, akibat Dr. Shiroishi mengetahui tentang Rusia yang secara resmi menyatakan perang dan pemerintah Jepang memerintahkan mereka untuk mundur dari Tiongkok, Dr. Shiroishi menyampaikan kepada semua bawahannya dengan berkata bahwa semua tahanan yang tersisa untuk segera dibunuh dan semua dokumen yang ada di sini untuk dimusnahkan, lalu meratakan semua bangunan yang ada di sini yang tujuannya agar pihak luar tidak mengetahui apapun tentang eksperimen mereka di sini. Dan terakhir, semua unit yang ada di sini masing-masing akan dibekali sianida yang tujuannya jika ada yang tertangkap, mereka semua akan bunuh diri untuk melindungi rahasia yang ada di sini. Yang akhirnya setelah mendapatkan perintah tersebut, dengan kejamnya pihak Jepang membunuh semua tahanan yang tersisa menggunakan gas beracun. Mereka pun juga terlihat menghancurkan semua dokumen-dokumen dan juga bahan-bahan eksperimen yang terlihat ini. Lalu meratakan gedungnya dengan tanah. Dan semua mayat tahanan yang mereka bunuh tadi dimasukkan ke dalam lubang lalu membakar semua mayat tersebut. Sementara Cho hanya dia yang berhasil hidup akibat dibantu oleh salah satu tentara Jepang dan berhasil masuk ke kerumunan pihak Jepang yang ingin pulang kembali ke Jepang. Dan di sini sebelum kepulangan mereka, Dr. Shiroishi menyampaikan kepada semua yang ada di sini dengan berkata bahwa semua ini hanya perubahan strategis saja. Kekaisaran Jepang masih belum terkalahkan. Di sini pangkalan mereka memang telah hancur, namun karir mereka akan terus berlanjut dan sekarang semuanya akan kembali ke Jepang. Dan Dr. Shiroishi percaya bahwa semuanya akan menjaga rahasia pangkalan ini. Dan satu hal yang wajib dipenuhi adalah bahwa semua personil yang ada di sini dilarang menduduki jabatan di pemerintahan karena siapapun yang melanggar ketentuannya akan mendapatkan hukuman yang sangat berat. Di mana di sela-sela pidato Dr. Shiroishi, pria ini pun mengetahui tentang keberadaan Cho yang sembunyi dari tadi. Dan akibat hal inilah Cho yang tidak bisa melarikan diri lagi akhirnya dibunuh oleh salah satu tentara, yang dengan ini tidak ada satupun tahanan yang berhasil selamat dari pangkalan Unit 731. Dan setelah ini semua warga Jepang pun akhirnya pergi untuk kembali ke Jepang. Dan itulah scene penutup untuk film Man Behind the Sun yang dirilis di tahun 1988. Dan begitulah cerita yang tak pernah diajarkan di sekolah, kisah kelam yang dicabut dari buku sejarah, tapi hidup dalam jeritan diam para arwah yang dikubur di sana. Eksperimennya memang telah selesai, tapi rasa sakitnya belum pernah benar-benar usai. Unit 731 bukan hanya tentang laboratorium berdarah, bukan hanya tentang jarum yang menembus kulit manusia tanpa dibius, melainkan kejahatan yang dilegalkan atas nama ilmu pengetahuan dan negara. Para dokter dan perwira Unit 731 yang kembali ke Jepang, banyak di antaranya mendapatkan posisi terhormat di pemerintahan dan rumah sakit militer Jepang pasca perang. Tak ada satupun dari mereka yang diadili. Apa arti kemajuan jika harus melewati tubuh bocah yang tidak berdosa? Apa makna kemenangan jika dibangun di atas tumpukan organ yang diambil hidup-hidup? Para pelaku berhasil pulang ke rumah, lalu membesarkan anak, membuka klinik, dan juga menulis buku. Sementara para korban, mereka tak punya nisan, tak ada nama, dan juga tak ada upacara pemakaman. Yang ada hanya luka, hanya sunyi, hanya ketidakadilan yang abadi. Sejarah memang bisa diputar-balikan, kejahatan memang bisa disembunyikan, tapi suara nurani akan terus berteriak di dalam hati orang-orang yang masih mempunyai hati. Dan hari ini, kau yang sedang mendengarkan ini bukan hanya penonton, melainkan adalah saksi. Saksi bahwa dunia pernah membiarkan manusia disiksa demi sains atau ilmu pengetahuan. Saksi bahwa sains tanpa moral adalah iblis yang menggunakan jas putih. Dan saksi bahwa diam adalah bagian dari kejahatan itu sendiri.
Semoga kisah ini membuka mata kita bahwa teknologi tanpa kemanusiaan hanya akan menciptakan neraka baru, dan bahwa pelajaran sejarah bukan untuk dikenang, tapi untuk mencegah kita menjadi monster yang sama ketika di masa depan nanti. Itulah kisah unit 731 dari film Man Behind the Sun. Bukan horor, melainkan adalah kenyataan. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan saya hingga akhir video. Jangan lupa like video ini, lalu bagikan ke teman-teman kalian tentang kisah ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum.